Itu ada yang buang sampah, ada yang buang sampah. Ada yang buang sampah. Jangan buang sampah ke kali ya. Menuju Indonesia Emas terasa sangatlah muluk jika dibandingkan dengan masalah sampah. Bu, maaf dan buang sampah ke kali ya. Terkesan sepele, tapi belum terpecahkan hingga saat ini. Ini katanya belatung-belatung udah pada angki-angkian. Emang gua kemana lagi? Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Semua seakan abai dan enggan mengurus permasalahan sampah. Berhati-hati ya, karena di sini banyak beragam sampah seperti plastik. Bahkan di sini suka ada beling ya, Pak ya? Jangan buang sampah di kali. Jangan buang sampah di kali. Sudah 2 tahun, Saman Hudi dikenal sebagai Ki Jaga Kali, berusaha untuk menjaga lingkungan dengan membersihkan kali dari sampah dan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan, naik perahu ya Pak ya? Iya. Tapi ternyata tahu nggak, jalan-jalan itu kita ngambilin sampah nih, kayak Mas di sebelah sini udah ngambil sampah plastik, banyak banget ya Mas ya. Dan ternyata di belakang tuh masih banyak sampah lagi ya. Wah, ini kita hari ini berarti agendanya bersihin ini semua ya Mbak ya. Oke, udah, kita harus semangat untuk membersihkan Kali Cikarang ini. Nah, ini memang ada saja yang dibuang ya, seperti ini salah satunya adalah kasur ya Mas ya. Kasur nih sebesar ini, makanya tadi kita gotongnya harus berempat gitu karena emang sudah berat gitu. Dalam 1-3 minggu sekali, Ki Jaga Kali dan timnya menyusuri sungai-sungai di wilayah Bekasi. Semua berawal dari keprihatinan terhadap kondisi sungai yang semakin kotor. Secara bertahap, ia mengajak masyarakat sekitar untuk memperhatikan dan menjaga kondisi sungai. Rata-rata kondisi Kali Bekasi kritis ya. Kritis artinya kritis ini kalau ibarat orang sakit itu udah stadium 4. Banyak cemaran mulai dari sampah, limbah domestik, bahkan ya banyak juga perilaku masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang pengusaha rongsok atau pengusaha daur ulang yang memang membuang limbahnya itu ke kali gitu. Terutama ya limbah-limbah industri juga masih ada lah. Mereka memanfaatkan momentum hujan, nah sehingga limbah cairnya yang mestinya diolah sama IPA langsung dibuang ke kali, terutama di Kali Cairan. Mirisnya, Sungai Cikarang dipenuhi oleh berbagai jenis sampah, seperti sampah makanan, rumah tangga, hingga sampah pabrik. Mas, ini semua barang ada ya? Ini bahkan ada guling. Iya. Jadi di kali ini tuh beragam jenis sampah ada. Ini bahkan ada yang buang guling. Untuk apa coba buang guling ke kali? Benar-benar tidak habis pikir lagi. Ki Jaga Kali mengungkap fakta yang menyedihkan. Saat membersihkan sungai, seringkali masyarakat sekitar hanya memperhatikan. Alih-alih membantu, banyak yang justru sinis dengan kegiatannya. Wah, kalau bicara nggak suka banyak sekali. Artinya orang mencibir, cuman ngurusin kali ngapain tanya? Ngurusin kali, ngurusin sampah, mana ada duitnya begitu. Tapi hal itu saya abaikan, kita abaikan. Aktivitas kita selama 2 tahun ini, kemarin waktu pemerintah daerah dampak bencana kekeringan, kita ada perbantuan alat mulai dari kementerian sama Pemda. Nah, di situ kan ada ormas yang datang, tapi kita coba jelaskan ke mereka bahwa ini adalah gerakan petani dan bukan proyek. Artinya sejauh ini sih teman-teman ormas, LSM ngerti dengan gerakan kita. Kebiasaan yang sudah mendarah daging membuat warga abai dengan lingkungan, seakan sudah menjadi hal yang lazim. Bu, maaf dan buang sampah ke kali ya. Ya Pak. Jangan, pinggir nih. Tunggu di situ. Ya Allah. Wah, aduh. Di sini banyak ya Pak ya warga yang main buang aja ke kali gitu. Banyak. Solo ke kali dulu buangnya. Ini rumah Ibu di sini berarti Iya, ya? ini situ depan. Oh.
Emang selalu buang ke kali berarti? Iya, emang kan buang kali bae ya nih. Tiap Oh kali. gitu. Nanti jangan buang sampah ke kali ya. Iya, ya Pak. Ayo, kita sumpah. Disumpah. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan membuang sampah membuang sampah ke kali. ke kali. Bukan pekerjaan mudah untuk membersihkan sungai. Setidaknya Ki Jaga Kali menghabiskan waktu 4-5 jam dalam sekali susur sungai. Namun tetap saja keberadaan sampah seakan tidak ada habisnya. Kami dari Ki Jaga Kali berharap agar partisipasi masyarakat yang tinggal di bantaran kali jangan sampai membuang sampah ke kali. Terima kasih, hal ini saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagi warga kita semua, mengingat dampak dari sebuah yang disebabkan oleh sampah di kali yaitu bisa banjir dan seterusnya. Sayangnya, harapan Ki Jaga Kali masih saja menjadi harapan. Namun hal itu tidak menggoyahkan tekadnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar. Ini adalah tempe busuk yang kita temukan di kali ya. Dan ini nggak cuma satu aja, ada satu plastik gitu sebanyak ini. Ada aja yang dibuang ya Ki ya? Wah, ada aja. Apapun. Macam-macam, Neng. Apapun. Perjalanan Samanhudi membangun komunitas Jaga Kali tidaklah ada artinya tanpa restu dari istri. Ida adalah sosok yang menginspirasi Samanhudi untuk mulai membersihkan sungai di sekitar tempat tinggalnya. Iya sih, apa sih ya, kalau banyak sampah kan kita pada terganggu ya, khususnya kita petani gitu. Jadinya kalau ngeliat sampah itu saya sedih gitu, kalau lihat anak sekolah kalau pagi-pagi tuh dibuang sampah ke kali gitu. Jadi sedih, tapi bapaknya motivasi saya, hayo dibilangin gitu. Semuanya bermula ketika Samanhudi merasa geram. Sawah tempat keluarganya menggantungkan hidup mengalami gagal panen. Usut punya usut, saluran air dari sungai menuju sawah tersumbat sampah dan limbah. Awal perjuangannya cukup berdarah-darah ya, saya diskusi dengan istri, dengan keluarga, bagaimana kita mengambil langkah perjalanan Jaga Kali. Mulai alhamdulillah istri saya support, mendukung, lalu kita berhimpun dengan teman-teman petani bagian utara, kita berhimpun, kita kongkok, kita diskusi bagaimana langkah, memang keprihatinan kaitan dengan kali-kali yang ada di Bekasi ya sudah kritis, udah parah lah ya, udah parah dari cemaran sampah dan limbah lainnya. Ya kalau bicara kehabisan bensin di jalanan mungkin udah nggak bisa dihitung sama jari gitu. Kadang 5 kilo kita jalan, 1 jam kita berhenti sampai dengan nunggu teman-teman yang ngasih bensin, yang bantu. Perlahan komunitas dan relawan yang peduli mulai terbentuk. Setiap hari mereka berkumpul di rumah Samanhudi untuk membahas rencana dan rute yang akan ditempuh. Perhatian kepada warga masyarakat yang Selain memberikan contoh, Ki Jaga Kali seringkali memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah ke kali. Sama-sama kita jaga kali kita agar bersih dan lestari. Jangan membuang sampah Nah ke itu kali. ada yang buang sampah tuh, ada yang buang sampah. Tuh ada yang buang sampah. Jangan buang sampah ke kali ya. Ya, pokoknya jangan buang sampah ke kali. Di sini nggak ada tempat Nggak sampah boleh buang emangnya sampah Pak? ke kali. Nggak ada. Oh nggak ada. Pernah kan buang sampah ke kali di sini? Ya baru ini 2 kali ini. 2 kali. Nah, kalau kita sini saya sumpah. Oh, ya, siap. Saya berjanji Saya berjanji tidak akan tidak akan membuang sampah buang sampah ke kali. ke kali. Udah cukup ya, besok jangan buang lagi sampah ke kali. Nah, Udah nih sampahnya diambil lagi ya Pak Jangan ya. sampahnya Diambil disimpan apa lagi. dibuang ke tempat sampah ya. Saya bakar dan Ya, Jangan dibakar juga ya. Jangan dibakar Ki. Jangan juga. dibakar juga. buangnya kemana? ada nanti pelayanannya. Ya. Iya taruh aja di depan rumah. Ya. Selain mencemari tanah, keberadaan tempat pembuangan sampah ilegal juga dapat merusak ekosistem sungai. Siapa yang dirugikan? Lagi-lagi, masyarakat kecil lah yang merasakan langsung dampaknya. Seperti yang dialami oleh Wisnu, seorang pencari ikan di seputar sungai di Bekasi.
Penuh sampah dan polusi, Wisnu merasakan betul bagaimana sulitnya mencari ikan saat ini. Si Pak, Bu, mau nyari ikan ya Pak ya? Iya Bu. Oh, biasa nyari di mana Pak? Di sungai ini Bu, kali ini depan. Oh dekat ya? Udah nanti saya coba ikut juga ya Pak, mau nyari ikan juga. Iya boleh Bu. Sudah 20 tahun lamanya Wisnu mengandalkan hidupnya di sungai seputar wilayah Bekasi. Berbekal jaring dan jerigen, ia berharap dapat membawa sedikit rezeki untuk keluarganya. Ini kemarin nggak apa-apa nih kemarin. Dalam banget. Jadi ini kita sedang mau mencari ikan. Ikan apa Pak? Ya ini banyak di sini ikan sepat Bu. Ikan sepat ya. Tapi sayang sekali kali ini kondisinya juga udah banyak sampah ya Pak ya. Iya, Bu. Jadinya Keruh mungkin gini, untuk Bu. pencarian ikan ini agak sulit. Kini Wisnu harus mengadu nasib berdampingan dengan sampah yang dibuang sembarangan oleh warga. Alhasil, ia lebih sering mendapatkan sampah plastik daripada ikan. Enggak Bu, tadinya ini rapi gitu Bu. Ya maksudnya enggak banyak sampahnya. Terang, ya pas habis banjir ini Bu banyak sampahnya. Airnya dangkal, sampahnya yang banyak itu Bu, plastik. Paling dapat 30.000 kalau kita jual gitu Bu. Ya sekarang ini nggak ada gitu Bu. Ya sedikit dapatnya. Ya harapannya mau gitu Bu, ada ya semua biar dibersihin gitu Bu. Untuk mendapatkan ikan, Wisnu memasang jaring terlebih dulu di sungai. Setelah itu, ia meninggalkan jaring selama 1 jam. Ini udah waktunya kita untuk mengangkat ikan, namun sayang sekali ini justru yang nyangkut banyak sampah-sampah dan untuk kita bergerak ini susah sekali dan harus berhati-hati ya karena di sini banyak beragam sampah seperti plastik, bahkan di sini suka ada beling ya Pak ya? Ada, iya beling. Bapak pernah nginjek juga Pak? Iya pernah Bu. Ini adalah hasil dari ikan tangkapan kita, bisa dilihat mungkin ini tidak sebanyak biasanya ya Pak ya? Iya Bu, benar-benar. Karena kondisi kali yang sekarang airnya sedang surut dan juga banyak sampah, jadi banyak faktor lah yang menyebabkan ikan di sini tuh tangkapannya menjadi berkurang nih. Ini bahkan tidak penuh ya, hanya 1/3 atau 1/4 lah. Tidak banyak ikan yang diperolehnya hari ini, tapi Wisnu tetap menyerahkan hasil tangkapan ikan kepada Sari istrinya untuk dijual. Setiap hari, Sari berkeliling menggunakan sepeda sembari menawarkan ikan sepat dagangannya. 1 kantong plastik hanya dihargai Rp3.000. Harga yang sangat murah dibandingkan dengan upaya yang dikeluarkan oleh Wisnu. Terkadang Sari pulang dengan beberapa kantong ikan yang tidak terjual. Sisa ikan ini ia masak untuk mengisi perut keluarga. Pernah nggak sih Bu, misalkan dalam sehari gitu Bapak nggak dapat uang sama sekali gitu? Ya pernah. Nah, terus itu nanti buat makan dan lain-lain gitu gimana? Ya ada yang nyuruh lagi gitu Bu, suruh ngaret rumput lagi gitu, tetangga gitu. Lalu ada buat belanja sama beli beras. Alhamdulillah ada aja ya Bu yang Ada aja Bapak ada yang nyuruh aja gitu, 15.000 atau 20. Oh gitu. Iya pendapatan Kalau Bapak. kalau dari uang misalnya Bu 15.000 gitu, biasanya buat apa sih Bu? Buat beli beras. Buat beli beras. Iya. Kalau selain itu Bu lauk atau apa gitu masih bisa? Ya, paling kalau buat beli lauk mah nggak cukup, paling bisa nyari rumput sawah itu gundas, model kangkung gitu. Hidup sederhana tidak membuat Sari berkecil hati. Ia salut kepada perjuangan suaminya yang selalu bekerja keras untuk menafkahi keluarganya. Orang Pemdanya, dinas dari wali kota datang kemari. Oke Bapak, ini mau tutup. Ya monggo silakan. Tapi pikirin orang yang 4 ini, 5 ini.
buang sampah di mana?